Guys, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini saya akan menyajikan untuk Anda informasi dan juga sesuatu yang sangat menarik. Ikuti sampai dengan akhirnya supaya Anda bisa mendapatkan inspirasi dan juga barangkali mungkin motivasi. Saya juga ingin mengajak kepada Anda semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Siapa tahu channel ini akan berkembang dan video ini juga akan menjadi baik adanya. Kita tonton. Seret Jokowi ke meja hijau supaya seret-seret bathukmu amblek kuwi. Bathukmu lho diseret gesut nang aspal ngono. Sampeyan ki tuwek, Mbah, nggih panutan sing nom-nom ngene iki ora marai elek ngono kuwi. Bathukmu gesut nang aspal, diseret gesut nang aspal. Ben melonyoh bathukmu ben sadar. Wong sing provokator sitok iki lho ogane sing nyekel. Mbok dicekel lambe bejat nih. Kok gerakan-gerakan raya golek rame nih dunya Mbah Min sampeyan iku wis tuwek, elek, ngentutan. Sekarang mambu lemah cocok iso ae. Wis gak saneko-neko wong sing milih yo rakyat kok arep rakyat mbok jak ngedukne Gibran iki lho, rakyat sing endi? Rakyat yang mana, Mbah? Rakyat yang mana? Rakyat iki kabeh seneng Gibran, aku ya seneng Gibran. Lah sampean gak seneng ya seneng sampean. Gak usah gawe provokator sing neko-neko, sampean iki wis kakean cangkem. Wis mbok meneng. Ora Prabowo Gibran sing milih rakyat Indonesia, Nek apa sampean kok terlalu usil lho. Sami gelo apa? Gak jane sampean gak dienggone negara ngono to. Sing nggone sampean ya sapa? Sampean ora sapa-apa asline. Sampeyan asline gak iso apa-apa, ngatur negara gak iso. Isone ngatur ngejak kerok tok sampean niku. Ngejak heboh tok wis. Ngatur negara sing apik kaya Pak Jokowi ngono kuwi. Mbangun kono. Sampeyan ora gelem mbangun, ora iso mbangun. Gawe got ora pecus sampean niku. Pamane mbangun negara. Lah sampeyan gak nang Pak Jokowi aja liwat tol. Tol yang Pak Jokowi, sampeyan liwat dalan kampung ae liwat tol. Gak isin sampeyan liwat tol, Gawe sing bangun Pak Jokowi, Sing karena Pak Jokowi. Kene tol Surabaya Jakarta gak semlaku. Macet. Tol lancar 9 jam nyampe Jakarta. Kono sampeyan gak isin sampeyan. Sampeyan liwat tol bareng nopo gak isin, Mbok liwat iki termasuk anune sapa? Programe sapa? Kan Pak Jokowi. Sampeyan kudu berterima kasih ngono kuwi. Jakarta Jogja iso lancar. Kayak Indonesia kaya apa? Macet sampeyan kok pakaian cangkem tok. Seneng gawe huru-hara sampeyan. Sampeyan urip nang donya bae dicetak kok dadi huru-hara ya. Kok dadi huru-hara. Kok sampean mati ning neraka sik sampeyan, neraka jahanam dilep-lepno dek karo malaikat sampean. Soalnya watakmu jelek, otakmu ada otak yang jelek di dalam otak itu. Gak iso menjernihkan masyarakat luas. Ngono lho Pak Men. Wis ndang sing apik ngono rakyat seneng kok senengane gawe boh sing jebol sing tae asu, tae mblenek, golek ora. jadi begini bos, sudah terlalu banyak orang yang menuntut Jokowi pada saat tanggal 20 turun langsung di penjara. Ini hukum rimba atau hukum Indonesia? Refli Harun, Ruslan Buton, Din Samsudin, Mahfud MD, nah semua orang-orang yang cerdas yang ada di pusat, semua orang-orang yang cerdas yang ada di Indonesia. Kita juga cerdas di daerah ini. Cuma kita lebih sayang Indonesia, kita sayang damai. Kita ingin Indonesia baik. Pemilihan presiden sudah selesai. Yang menyusun presiden Prabowo Gibran siapa? Anies Baswedan sudah selesai. Lalu untuk apa? Kita berteriak di mana-mana, Jokowi turun di penjara, Jokowi turun di penjara. Kau mau bikin malu Indonesia kah? Negara kita bukan hanya Jakarta, negara kita bukan hanya Jawa, negara kita ada Sulawesi, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, ada Sorong, ada Maluku. Kita juga punya hak bicara. Tapi kita tidak mau juga Indonesia itu
Selesai masa jabatan presiden mau dipenjara. Tuntutannya kalian saja mau didengar. Kalau tuntutannya memang kalian siapakah? Heran juga saya lihat kamu orang ini. Kayak kamu orang saja yang punya Indonesia. Kamu orang saja yang bisa atur presiden. Kamu orang yang mau atur polisi, atur jaksa, atur MK, atur siapa? Berteriak tangkap, tangkap, tangkap. Tangkap siapa? Kamu orang juga harus benahi diri. Benahi itu mulut kalau bicara. Kita bicara tidak bisa mengatasnamakan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini luas, bos. Luas bangsa Indonesia ini. Buton ini Indonesia juga. Sedikit-sedikit di mana-mana tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Kau lihat kekurangannya Jokowi, kau tidak lihat kelebihannya. Sama juga dulu Soeharto, SBY, Megawati, presiden ada kelebihannya, ada kekurangannya, tapi tiada yang bicara tangkap. Kamu orang mau bicara tangkap Jokowi, jangan lantik Gibran. Kamu orang siapa yang tidak mau melantik Gibran sebagai wakil presiden? Yang pilih rakyat kok. Saya minta juga kepada Pak Prabowo, jangan terjebak dengan isu-isu orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kedamaian Indonesia ini. Sudah cukup Indonesia, habis energi Indonesia untuk atur bagaimana masyarakat bisa aman, masyarakat bisa nyaman. Kalaupun ada masalah dengan Presiden Jokowi ketika dia turun, banyak persoalan-persoalan hukum yang perlu diklarifikasi, yang perlu diluruskan. Kalau memang Jokowi mau dipenjara, tunggu dulu, ada proses hukumnya. Tidak serta-merta ngomong berteriak, tangkap Jokowi. Jangan nanti Gibran. Anies Baswedan harus jadi wakil presiden. Ini bicara apa ini? Semestinya kan kamu orang yang hebat-hebat yang di pusat sana, yang pandai berbicara di mana-mana. Kita juga yang pandai bicara, bos. Kita juga jago. Tapi kita ini punya adab. Kita ini punya etika. Semua mulut yang kita ucapkan ini, kita pertimbangkan matang-matang. Karena kenapa? Satu kata kita bicara, seluruh Indonesia dengar. Masyarakat Indonesia ini, bos, dia sudah butuh damai, dia sudah mau nyaman ini. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak. Tapi bukan serta-merta begitu tanggal 20 pesta demokrasi yang harus kita lantik orang. Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Tiba-tiba kamu orang mau pergi menangkap Jokowi. Kau penjarakan Jokowi. Kau kira Indonesianya kamu orang punya nenek moyang kayak Indonesia? Sembarang saja kamu orang bicara kamu orang ini. Halo, iki lho enek video ngane-ngane iki kepiye, ibu-ibu. Seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Janjian iki kadang apa ya orang ngerti, apa ya memang kebelet tenan, apa memang piye to bolo jan iki. Nek ketemu sing ngene-ngene iki piye kadang nak kok ya Allah iki piye ngono. Lah saiki itu kan pemilihan presiden wakil presiden itu kan satu paket. Kemarin ngajukan ke MK minta pemilu diulang, orang nganggo wakil presiden masih Gibran utawa terserah sopo yang penting aja Mas Gibran. Nah saiki engko Mas Gibran ora dilantik terus diganti Pak Anies. Iki ngene iki jane asal takon, asal berharap apa memang ramudeng apa piye? Presiden wakil presiden itu kan satu paket, nggak semudah itu. Terus ini dihilangkan, ini sudahlah. Maksud saya itu yang kaum cerdik pandai yang tahu itu kasih edukasi lah, nggak segitunya. Pengen kayak Gus Dur dulu, ini kan akhirnya Gus Dur diberhentikan di tengah jalan kan juga dicabut tapnya. Ini mau lagi ngopo sih jane? Kenapa? Wong pemilu juga dapat suara juga sedikit. Sudahlah, kan itu masih wae iki jane enggak sing arep diharap iki apa ngono lho karepe iki. Maksudku ki ngono kuwi apa karepe kok kudu Anies sing dadi ngono lho. Wong jelas sing suarane iku sithik ngono. Kok yo memaksa men ngono.
Terus presiden atau wakil presiden itu kalau diganti nggak semudah itu. Nanti kan juga harus lewat MPR, syaratnya pun tidak semudah itu. Terus unyu-unyu Pak Anies harus dilantik. Wes lah apa jenenge kuwi cebol merindukan bulan atau apa iki ya ora terus ngono kuwi lah. Kalau toh ada satu yang berhalangan tetap dan lain sebagainya, entah presiden, entah wakil presiden, itu kan nanti juga ada proses lagi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Orang ngono toh maksud aku. Ya pemilu ning ora terus ngono kuwi lho. Ora pengen kok Pak Anies kaya-kaya donya iki gur Pak Anies lho. Amit lho bolo ya, karena aku geli ngono karena sering ngono-ngono kuwi iki sering muncul ning TikTokku. Jadi bukan ini geli wae lho, ngono aku geli dan yang cerdik pandai ngono kuwi yo aja dikompori lho, dijelaskan ke ibu itu ngono. Prosesnya gini, aturan di Indonesia gini gitu. Jadi ngeblate itu biar pakai aturan yang ada di Indonesia. Jangan, mohon maaf, jangan seperti yang di Timur Tengah atau di Eropa atau di tempat yang lain, negara yang lain. Sudahlah, di Indonesia pakai hukum Indonesia. Sudah jibles pena ati iki ya entreng itu. Melihat pergulatan, melihat atau apa itu hal yang terkait dengan pemilu itu ya enjoy baik selama itu proses itu jalan. Ora enek gludok, ora enek petir, ora enek ini unyu. Mas Gibran ora dilantik, engko apa Pak Anies iso ganti. Memangnya Mas Gibran itu anak muda, pendukungnya juga banyak loh. Semaunya rekan ganti. Woi piye. Yang raja inilah Amit bolo ya, Amit jangan. Mulyono akan segera diadili dan masuk penjara. Dia akan bersama dengan napi-napi lain. Nah, itulah yang diinginkan oleh para oposisi saat ini, ya orang Indonesia. Tapi apakah memang semudah itu Mulyono masuk penjara? Saya rasa tidak. Karena walaupun Mulyono nanti turun dari kekuasaannya sebagai presiden, orang-orang dia itu masih banyak di pemerintahan. Aparat penegak hukum itu kan masih orang-orang Mulyono tuh, orang-orang yang diangkat karirnya oleh Mulyono. Bisa dibilang juga teman-teman mereka, teman-temannya Mulyono. Jadi kalau kita berharap Mulyono dipenjarakan, ya kalau saya pribadi agak susah lah. Kita berkaca pada Presiden Soeharto ya tahun 1098, sekitar 20 tahun lebih ya. Walaupun saat itu seluruh masyarakat Indonesia menginginkan Soeharto dipenjara, tapi sampai akhir hayatnya Soeharto tidak pernah dipenjara. Ya teman-temannya saat itu tentu melindunginya ya dengan berbagai cara, terutama memakai taktik tarik ulur. Jadi saya rasa Mulyono juga akan ya walaupun banyak oposisi yang mendesak masuk penjara, tapi ya kawan-kawannya juga akan melindungi. Apalagi presiden nantinya juga merupakan ya sohibnya juga lah, ya kan. Okelah orang Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum. Guys, kalian jangan terpengaruh ya oleh pernyataan Bapak Ono Surono dari Jawa Barat, Ketua DPD PDIP, yang menyatakan bahwa pencalonan Pak Anies Baswedan dijegal oleh Mulyono in the gang. Mungkin banyak yang belum tahu yang dimaksud Mulyono itu siapa. Yang dimaksud Mulyono adalah Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi ini nama kecilnya adalah Mulyono. Pada saat Bapak Jokowi diberikan nama Mulyono, dia sering sakit-sakitan sehingga diganti namanya jadi Joko Widodo. Ya maklum orang Jawa kan selalu seperti itu. Ada hal-hal yang terkait dengan nama seseorang. Dan katanya apabila nama itu dihembuskan terus, maka Jokowi bisa tumbang. Nah, saudaraku yang terkasih, jangan terpengaruh oleh berita-berita seperti ini. Karena Pak Jokowi ini kan bukan ketua umum PDIP. Ya nggak masuk akal kalau Pak Jokowi menentukan semuanya. Apalagi Pak Jokowi akhir-akhir ini kan berseberangan dengan PDIP, saudara. Jadi nggak ada kewenangan dia bersekongkol atau menentukan arah dan menjegal Bapak Anies Baswedan untuk menjadi calon dari PDIP. Dan dikatakan di sini oleh petinggi PDIP bahwa
Ibu Megawati lah yang tidak menghendaki Bapak Anies Baswedan dicalonkan dari PDIP, karena Ibu Megawati sudah mendapatkan seseorang calon, yaitu Pramono Anung. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi jangan gundah, jangan ragu-ragu ya dengan segala pemberitaan ini, bahwa semua ini hanya sensasi murahan yang tujuannya untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Kita ingat demo yang kemarin nih yang baru berlangsung beberapa hari yang lalu, itu sebetulnya dijadikan momentum oleh para pembenci Jokowi untuk menggalakkan Bapak Jokowi. Jadi untuk menggulingkan Bapak Jokowi, ini faktor pencetusnya, tapi sayangnya tidak berhasil. Padahal kita tahu Pak Jokowi ini kan sudah akan segera berhenti ya tugasnya, 2 bulan lagi, bahkan mungkin 1,5 bulan lagi sudah akan berhenti. Sabarlah sedikit para pembenci Jokowi, janganlah punya nafsu untuk menggulingkan beliau. Bagaimanapun juga beliau berjasa untuk negara kita. Jadi teman-teman, ayo tetap semangat, khususnya para Jokowers, tetap semangat untuk kita menjaga supaya Pak Jokowi selesai tugasnya dengan sempurna. Oke? Salam waras. Oke guys, demikian video yang sudah saya sajikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan share video ini kalau bermanfaat. Oke? Thank you.